beli baju. Anak saya agak big size, jadi agak punya masalah dia beli baju. Jadi saya kepikiran untuk bikin baju cowok tapi ukuran big size. Cuman kayaknya saya kelamaan riset, sampai kelamaan mikir ya itu ya. Jadi momennya itu keduluan ada brand lain yang ngeluarin produk yang itu yang saya mau. Tapi nggak apa-apa sih, itu jadi akhirnya jadi benchmark saya. Yang saya mau tanyain itu berapa lama sih sebenarnya research itu? Soalnya takut jadi kayak kehilangan momen gitu loh, Mas. Ya, sebenarnya tantangan seorang pelaku usaha itu ini ya, dalam pengambilan keputusan. Baru tadi malam saya rapat dengan salah satu calon klien. Kenapa saya sebut calon? Karena belum sepakat ya. Jadi dia itu punya cita-cita pengen membuat marketplace bunga. Ya, kebetulan kan di kita bisa bikin marketplace, bikin aplikasi apapun kan bisa. Nah, awalnya dia pengennya toko bunga, tapi saya rekomendasikan kenapa nggak marketplace ya, karena sudah ada beberapa success story ya. Jadi ada salah satu startup marketplace bunga itu sukses. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia sukses sendirian, kenapa kita tidak menjadi kompetitornya? Ibaratnya Gojek kan sudah sukses, tapi Grab berani masuk ya, Shopee Food berani masuk. Karena apa? Pangsa pasarnya masih banyak, pangsa pasarnya masih luas. PR selanjutnya adalah apa? Jangan ragu-ragu. Kalau memang punya modal, kalau memang sudah tahu bisnisnya, sudah tahu marketnya, apa sih yang diriset? Ya tadi minimal 7P tadi. SWOT-nya sudah validasi kan, ya. Kalau dikatakan paling lama berapa lama sih? Sehari sebenarnya bisa. Cuman yang lama itu biasanya diragu-ragunya. Iya, enggak, iya, enggak, iya, enggak. Ya, makanya kalau kita jualan makanan nih, terutama makanan ini ya, siap saji atau makanan yang dimasak bukan beku ya. Kemarin ibu saya buka warung, kakak saya protes, kalau bisa jangan makanan kayak gitu, makanannya nanti takutnya basi ya. Saya bilang dalam satu hari coba bikin porsi cuma 5 saja dari masing-masing menu ya, dilihat mana yang paling laku, mana yang paling habis, baru nanti hari kedua manajemen stoknya diupdate ya, dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman tadi bingung mau mulai dari mana, yang pasti jangan ragu-ragu, langsung eksekusi. Karena kalau kata gurunya saya, coachnya saya, kita itu sekarang berpacu dengan waktu, move faster. Rival sesungguhnya itu bukan kompetitor yang produknya sama, tapi cepet-cepetan aja. Siapa yang cepat eksekusi, siapa cepat yang dalam melayani dan seterusnya, itu yang menjadi nilai lebih. Jadi kalau dikatakan berapa lama risetnya, yang penting tadi sudah bisa menjawab SWOT-nya, sudah menjawab marketing mix 7P-nya, langsung kerjakan ya. Nanti sambil jalan apa-apa yang kurang bisa diperbaiki ya. Karena ujung tombak jualan itu pertama ya jualannya dulu, marketingnya dulu. Saya belum punya NIP, sambil jalan NIP. Saya belum punya NPWP, sambil jalan ya. Yang penting produknya sudah jelas, marketnya sudah jelas, silakan eksekusi, jangan ragu-ragu ya. Karena keraguan-raguan itu sebetulnya sifatnya setan ya. Kita niatnya jualan kok, halal kok ya, jangan ragu-ragu. Yang penting kita berani ya. Tapi jangan konyong-konyong ya, jangan modal nekat juga. Kita harus punya strategi juga ya. Kita harus tahu mulai dari mana, kapan harus stop, kapan belok, kapan pivot. Kalau ternyata bisnis kayak gini tidak menjanjikan, teman-teman harus bisa tahu bagaimana caranya banting setir. Kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Ya. Satu lagi boleh nggak, Mas? Ini karena produk yang saya mau bikin ini totally different dari produk saya yang sekarang. Jadi produk saya yang sekarang itu kan perempuan ya. Kalau yang ini kan ke baju laki-laki yang ukurannya big size, lebih spesifik lagi. Nah itu saya harus ganti brand, bukan harus ganti brand, harus bikin brand baru, atau itu bisa ditumpangin di brand saya yang sekarang? Brand yang sekarang khusus untuk? Namanya sih Emma Little Things ya. Itu dia produk yang sekarang itu orang-orang udah kenal Emma Little Things itu sebagai produsen tas. Oke. Nah ini sebenarnya lagi jalan sih Mas, karena udah bikin bajunya, udah bikin. Cuman brandnya saya belum bikin karena saya tumpangin di Emma Little Things, atau saya harus bikin brand baru.
Nah, kalau bajunya big size, terus nama brandnya Little Things, ya, itu bagus. Ya, karena apa? Eh, kalau Little Things selama ini mungkin jualannya tas, tapi tiba-tiba membuat produk baru, turunan baru, itu bisa menjadi challenge, tantangan. Tantangannya apa? Orang merasa unik, Don. Nama brandnya Little Things, tapi yang dijual big size. Itu akan menjadi diferensiasi, ya, unik. Nggak apa-apa. Jadi dimasukkan aja ke dalam produk itu. Jadi ada ini ya. Kalau saya bicara kelebihannya di situ. Tapi apakah baiknya dipisahkan atau enggak? Sekali lagi itu adalah variabel yang tentatif. Jadi saya tidak bisa bicara, oh ini bagus, ini enggak. Tapi kalau dikatakan, kalau dimasukin ke subproduknya Little Thing, bagus enggak? Kalau saya bicara diferensiasinya, keunikannya, kalau kita misalkan, gini aja deh, paling nyata tuh di Jogja itu kan ada bakpia Tugu. Itu bukan bakpia, tapi dia ngasih nama bakpia, itu bakpia kukus, ya. Ya sebenarnya malah mirip bolu kukus lah, lebih simpelnya kayak gitu. Nah, jadi misalkan saya bikin sambal manis, ya biasanya kan sambal pedas, tapi ini sambal manis. Itu akan menjadi sesuatu yang unik, diferensiasi tersendiri. Little Things tapi yang dijual big size, ya. Itu bisa seperti itu sehingga lini produknya semakin variatif. Tapi kalau misalkan mau membuat brand sendiri itu juga tidak masalah, ya. Yang penting orang bisa paham bahwa ini produknya apa. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Gitu. Oke. Ya, semoga jawabannya tadi menjawab pertanyaan dari Ibu Yelia tadi ya Bu. Oke, ini sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang masuk, cuma